فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-ayatu sabi'ah, ayat yang ke-7. Qauluhu wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah wahai Nabi, beramalah kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat amalan kalian dan juga Rasulnya dan juga kaum mukminin. Qala syari rahimahullahu ta'ala walladzi qila walladzi qabla hadhihi al-ayah, yang sebelum ayat ini adalah firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai zakat yang dengannya akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya, dan bersolawatlah atas mereka, maknanya doa, dan doakan mereka. Wa sholli 'alaihim ay da'alahu ud'u lahum, maknanya doakan mereka. Lianna shalah fil lughah maknanya doa. Makna salat secara bahasa itu adalah doa. Sehingga makna wa sholli 'alaihim, dan sholawatlah engkau wahai Nabi kepada mereka, maknanya adalah doa. Dan doakanlah mereka, orang-orang yang engkau ambil dari mereka banyak zakatnya. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu atas mereka adalah ketenangan buat mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hambanya? Wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah mengambil sedekah-sedekah dan zakat. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Fi hadhil ayah yaqul fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah akan melihat amalan kalian dan juga Rasulnya dan juga kaum mukminin. Mereka semua akan melihat, sebagai fa'il itu. Wa rasuluhu wal mu'minun ini juga diatofkan kepada lafaz jalalah Allah. Amalan kalian akan dilihat oleh Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Ini peringatan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Nah, sehingga maknanya nanti di hari kiamat Allah akan melihat, menampakkan amalan-amalan kalian, baik itu kepada Rasulnya dan juga bahkan kepada kaum mukminin, untuk dipermalukan mereka. Waliyadzubillah. Qala Ibnu Katsirun wa ghairuh, qala Mujahid hadza wa'idun, yakni minallahi ta'ala. Berkata Mujahid, ayat ini adalah ancaman, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala lil mukhalifina awamirah, kepada orang-orang yang menyelisih perintahnya. Bi anna a'malahum satu'radu alaihi wa 'ala rasuli wal mu'minin, bahwasanya nanti amalan-amalan mereka akan ditampakkan, akan dipaparkan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan juga kepada seluruh kaum mukminin. Wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah, ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akan ditampakkan amalan-amalan orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, ditampakkan amalan mereka kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada kaum mukminin. Wa qad yadhharu dzalika lin-nasi fid dunya, terkadang amalan tersebut, amalan jelek mereka ini terkadang juga nampak bagi manusia lagi di dunia. Wa ru'yatuhunna syamilatun lil ilmiyah wal basariyah, dan ru'yah di sini mencakup ru'yah ilmiah dan juga ru'yah basariyah, mencakup dua ru'yah, mencakup Allah meyakini dan tahu bahwasanya mereka melakukan amalan, dan juga mencakup Allah melihat, memandang apa yang sedang mereka lakukan, dua-duanya. Wa fil ayah isbatur ru'ya bi ma'nayaiha, di dalam ayat ini terdapat penetapan ru'yah dengan dua maknanya. Yang pertama ar-ru'yah al-ilmiyah wa ru'yah al-basariyah, ru'yah ilmiah dan ru'yah basariyah. Ru'yah ilmiah maknanya apa? Alimah. Dan ru'yah basariyah maknanya melihat, memandang. Wa khulasatu ma sabaqa min sifatai as-sam'i war ru'yah, dan kesimpulan dari apa yang telah lalu dari dua sifat, mendengar dan melihat,
anna sam'a yang qasimu ila qismain, bahwasanya sama terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sam'un bima'nal istijabah. Yang pertama adalah sama yang maknanya istijabah. Yang kedua wasam'un bima'na idrakis saut. Yang kedua sam'un yang maknanya mendapati suara, mendengarkan. Yang pertama maknanya mengijabahi. Sami Allahu liman hamidah. Wa ana idrakas saut. Salah satu aksam, dan bahwasanya pendengaran yang mendapati suara ini ada 3 jenis. Wa kadzalika ru'yah. Apa saja yang 3 jenis ini? Ta'yid, kemudian tahdid dan ihatah. Tahdid, ta'yid dan ihatah. Wa kadzalika ru'yah tanqasimu ila qismain. Begitu pula dengan ru'yah terbagi jadi 2. Ru'yah bima'nal ilm, ru'yah yang maknanya ilmu. Wa ru'yah bima'na idrakul mubsarat, dan ru'yah yang maknanya mendapati sesuatu yang bisa dilihat dengan pandangan mata, melihat dengan pandangan, bukan artinya mengetahui. Wa kullu dzalika tsabitun lillahi azza wajalla. Semuanya ini sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yah allati bima'na idrakul mubsarat salah satu aksam. Dan ru'yah yang artinya mendapati sesuatu yang bisa dilihat, ini ada 3 macam. Sama seperti pembagian jenis apa ini? Sama. Yang pertama qismun yuqsadu bihin nasru wa ta'yid. Yang pertama ru'yah yang diinginkan dengannya adalah pertolongan dan penguatan. Kaqaulihi ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ru'yah maknanya apa? Ta'yid. Jangan kalian takut wahai Musa dan Harun. Sesungguhnya aku mendengar dan aku melihat. Melihat untuk nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dilihati saja ketika mereka mendatangi Firaun, tidak. Mereka nanti akan ditolong juga dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ru'yahnya. Ara. Yang kedua wa qismun yuqsadu bihil ihatah wal ilm. Yang kedua adalah jenis yang diinginkan dengannya luasnya cakupan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mislu qaulihi ta'ala innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah adalah telah yang menasihati kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat ini untuk menjelaskan luasnya cakupan pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa qismun yuqsadu bihi tahdid. Jenis yang diinginkan dengannya ancaman, melihat untuk mengancam. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka minta uzur kepada kalian jika kalian balik kepada mereka. Ketika perang, orang-orang munafikin yang enggak ikut perang datang minta uzur. Alasan kami enggak ikut perang begini-begini wahai Rasul. Qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Maka katakan kepada mereka, jangan lagi kalian cari-cari alasan. Sungguh kami tidak percaya lagi kepada kalian, dan Allah telah menceritakan kepada kami dari keadaan kalian, dari berita kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sama seperti pembagian sama, ru'yah juga dibagi menjadi 3. Ru'yah yang maknanya idrakul al-mubsarat, maka terbagi menjadi 3, ada yang ta'yid wan nasr, dan juga ada yang ihatah, dan juga yang ketiga maknanya tahdid, ancaman. Ma yastafiduhu minan nahiyatil maslakiyah fil imani bisifatai as-sam'i war ru'yah. Faedah yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita beriman dengan 2 nama ini, 2 sifat ini, mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Amar ru'yah, adapun sifat ru'yah, fanastafidu minal iman biha al-khaufa war raja'a. Kita bisa dapat faedah dari kita beriman dengannya. Kita bisa mendapatkan faedah rasa takut dan berharap. Karena Allah tahu kita melakukannya, maka kita muncul rasa takut dan rasa harap. Ketika melakukan kejelekan, kita merasa takut karena kita tahu Allah melihat dan mendengar kita. Ketika melakukan kebaikan, maka kita pun muncul rasa harap kita, karena kita yakin Allah tahu sekarang dan melihat apa yang kita lakukan, sehingga muncul rasa roja, rasa harap akan diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Al-khaufu indal maksiyah, akan muncul rasa takut ketika hendak melakukan maksiat. Ini akibat dan dampak dari beriman dengan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa takut ketika ia ingin melakukan maksiat. Li'annallaha yarana, karena dia yakin bahwasanya Allah melihat kita. War raja indal ta'ah,
dan muncul rasa harap ketika melakukan ketaatan. Li'annallaha yarana, karena dia yakin bahwasanya Allah melihat kita. Ya, seperti dalam hadis Jibril. Ketika ditanya tentang ihsan, maka kata Nabi SAW, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yaraka." Nah, sehingga muncul rasa harap ketika beribadah. Wala syakka annahu sayusibuna ala hadza, dan tidak diragukan bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepada kita atas ketaatan tersebut, karena kita yakin bahwasanya Dia melihat dan tahu yang kita lakukan dari ketaatan, sehingga muncul rasa harap kita dan bahwasanya Dia akan memberikan kita pahala atas amalan tersebut. Fatataqawwa azaimuna bi taatillah, maka akan semakin kuat tekad-tekad kita untuk melakukan ketaatan, karena kita tahu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin menguat tekad untuk melakukan ketaatan. Wa tad'ufu iradatuna li maksiyati, dan akan semakin melemah keinginan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Amma sam'u, adapun sama mendengar, fal amru fihi zahir, maka perkaranya jelas. Li'annal insana idza amana bi sam'illah, seseorang yang yakin dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, istalzama imanuhu kamala muraqabatillahi ta'ala fima yaqulu, maka ini akan mengharuskan keimanannya kesempurnaan rasa pengawasannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang dia lakukan, yang apa yang dia ucapkan, khaufan wa rajaan, karena rasa takut dan rasa harap. Dia akan lebih menjaga lisannya, karena dia tahu Allah punya sifat apa ini? Sama, mendengar, sehingga dia akan menjaga-jaga dan tidak sembarangan keluar dari lisannya kata-kata. Fala yaqulu ma yasma'ullahu ta'ala minhu minasu, maka dia tidak mengatakan sesuatu yang jika didengar Allah Subhanahu wa taala darinya adalah kejelekan. Wa raja'an fa yaqulul kalam alladzi yardallah aw yurdillaha azza wajal, atau dia muncul rasa harapnya, maka dia pun mengatakan suatu ucapan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya. Nah, sehingga ini buah dari beriman dengan dua sifat ini, sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya bagi kita adalah lebih hati-hati ketika ingin melakukan maksiat atau ingin mengucapkan hal yang maksiat. Begitu pula dengan sifat mendengar, maka sama, kita akan lebih menjaga ucapan-ucapan kita kecuali dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang kita ucapkan. Nah, adapun pembahasan setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.